Kata pengantar. Bukti karya ini merupakan sebuah rangkaian kecil terkait pembelajaran PJOK dengan menggunakan model pendidikan kebugaran yang diimplementasikan melalui kegiatan latihan sirkuit merupakan cara efektif untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan dalam waktu singkat. Namun, saat memulai program latihan baru, mulailah dengan perlahan dan tingkatkan durasi, frekuensi, dan intensitas latihan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Terkadang sebagai guru PJOK kita masih lupa akan kebermaknaan aktivitas yang kita berikan terhadap setiap peserta didik. Pembelajaran yang diberikan ini merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Semoga bukti karya ini bisa digunakan sebagai sebuah referensi meningkatkan kebugaran dengan sebuah implementasi sirkuit POS. Selamat berkarya, merdeka belajar, merdeka bergerak. Pembelajaran kolaboratif. Satu metode pembelajaran manakah yang termasuk ke dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dua, pembelajaran kolaboratif merupakan contoh pembelajaran yang berpusat pada siswa karena mendorong keterlibatan aktif, pemikiran kritis, dan pembelajaran sosial emosional. Ketika siswa bekerja secara kolaboratif, mereka saling mengembangkan ide, menantang asumsi, dan bersama-sama menciptakan pengetahuan baru. 3. Menurut Wiersema, 2002, dalam pembelajaran kolaboratif, setiap anggota kelompok dapat saling belajar dari sesamanya, bahkan guru dapat belajar dari siswanya. Aturan permainan hijau, hitam dan ular memakan ekor sebagai berikut. Permainan dibuat 2 sesi, kedua permainan ini melatih murid yakni konsentrasi, koordinasi, kecepatan reaksi, agility, speed, dan endurance. 2. Permainan hijau, hitam, permainan ini dimulai dengan membagi murid menjadi berpasang-pasangan. Jika pemandu menyebutkan warna hitam, maka kelompok warna hijau untuk melarikan diri secepat-cepatnya. Permainan ular memakan ekor, permainan yang dilakukan untuk melatih koordinasi dan kolaborasi siswa di mana siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Dan barisan paling depan bertugas sebagai kepala dan barisan paling depan bertugas sebagai kepala dan barisan paling belakang bertugas sebagai ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar semua, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak bapak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ini, silakan silakan disiapkan dulu. Duduk siap gerak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, sekretaris berapa orang yang nggak ada hari ini? 3 orang yang tidak hadir, Pak. Ada Elis, Irja, dan Ramadhani. Kalau Elis kabarnya apa? Ija? Dani? Nggak ada keterangan. Oke, baik. Sebelumnya, Bapak mau sampaikan sama kalian bahwa hari ini materi kita tentang kebugaran jasmani. Nah, sebelum kita melakukan praktek seperti biasanya, nanti akan Bapak jelaskan dulu materi ini kita di dalam dan perhatikan slide-slide yang akan Bapak tampilkan. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu, minggu lalu terakhir materi kita tentang pencak silat. Untuk tugas yang kalian sudah kumpul itu, di antara kalian siapa kelompok yang belum melaksanakan tugasnya? Sudah semua? Sudah. Kemarin kan kita melaksanakan ada 2 kegiatan untuk pencak silat itu. Yang pertama kita praktek tentang teknik dasarnya, ya kan? Ya. Selanjutnya tentang kegiatan kita yaitu mengkombinasikan gerakan teknik dasarnya. Kemarin yang presentasi kelompok berapa itu? Yang tampil untuk presentasi kelompoknya? Kelompok siapa itu kemarin itu? Kelompok Iqbal, ya kan? Iya, Pak. Kalian ada berapa gerakan itu kemarin, Pak? 8, Pak. Berapa? Dan kombinasikan? Iya, Pak. Bagus. Baik. Untuk hari ini seperti yang Bapak sebutkan tadi, materi kita kebugaran jasmani. Bapak akan jelaskan, silakan perhatikan apa yang ditampilkan. Kebugaran jasmani. Materi kita sekarang tentang kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Siapa yang tahu? Mahfud Hamdi. Apa itu bugar? Bugar itu adalah suatu gerakan yang membuat kita sehat. Sehat, bagus. Kalau jasmani, yang arti jasmani siapa tahu jasmani? Silakan Tiara.
Iya, jasmani itu tubuh kita, badan kita, fisik yang dilihat. Kalau rohani itu yang nggak bisa dilihat, tapi berkaitan dengan pola berpikir, otak, kemudian mental kita itu rohani. Nah, dalam dunia olahraga, kalau untuk meningkatkan kebugaran jasmani itu ada beberapa komponennya. Yang pertama ada kecepatan, yang kedua ada kelincahan, ada keseimbangan, ada koordinasi. Satu lagi ada tambahan, ada daya ledak, dan satu lagi ada 6 di atasnya, ada satu lagi namanya daya tahan jantung dan paru-paru. Jadi yang dimaksud dengan kebugaran jasmani di sini adalah apabila kalian mampu melaksanakan aktivitas kalian yang rutin dilaksanakan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dalam komponen kebugaran jasmani, selain dari yang 4 tadi ada beberapa tambahan daya tahan dan lain-lain, dan lain-lainnya ini ada lompat vertikal untuk tes mengukur daya ledak, dan ada lagi tes untuk mengukur kelenturan namanya duduk seluncur. Kalian nanti praktekkan itu masing-masingnya. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama unsurnya itu ada kecepatan. Kecepatan disebut juga dengan kemampuan tubuh untuk bergerak secepat-cepatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Artinya kelincahan. Kelincahan yaitu kemampuan seseorang untuk bergerak dengan cepat dalam waktu yang singkat. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan adalah mempertahankan tubuh dari suatu tekanan atau beban di badan dalam keadaan diam atau sedang bergerak. Nah, sekarang bentuk-bentuk tes ini akan kita praktekkan, akan kita buat latihannya. Kalian nantinya akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, untuk mengetahui bentuk tes ini hasilnya, kalian dalam satu kelompok itu melakukan tesnya. Nanti sudah Bapak persiapkan, ada bentuk pos-posnya. Setiap pos itu ada yang harus kalian lakukan. Satu kelompok itu saling kerjasama, bantu-membantu melakukan tes yang ada di pos tersebut. Coba sebagai penentuan kelompok, yang kelompok 1 saya sudah bagi. Coba angkat tangan dulu yang merasa kelompok 1. Oke, bagus. Kelompok 2. Bagus. Kelompok 3. 4. 5. 6. Oke, habis. Oke, ingat Bapak. Ingat Bapak, Bapak. Kalau tadi kembali anak muda. Bapak akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kita akan melakukan pemanasan sebelum kita melaksanakan masalah. Oke, siap. Are you ready? Ready, 1, 2. Ayo, dari 1 sampai. Samakan pasangannya. Ya. Ya, kelompok sebelah sana maju 2 langkah jalan. Yang sini maju 1 langkah jalan. Kita ke sebelah sana lagi. Silakan pasangannya. Baik, akan Bapak bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok sebelah kiri Bapak hitam. Sesuai dengan kelompok ini hitam, lawannya hijau. Hijau. Nah, cara bermainnya, jika nanti Bapak ikut yang hitam, maka yang kelompok hitam kalian balik ke belakang. Batasnya sampai mana? Hidung lapangan kau aja. Yang hijau pasangannya, kalian kejar yang hitam tadi. Dan sebaliknya, kalau nanti Bapak kejar hijau, maka yang hijau balik ke belakang, yang hitam kejar pasangannya. Usahakan dapat, tanda dapatnya apa? Boleh sentuh, boleh colek, terserah lah. Jelas? Kita mulai. Are you ready? Ready. Ready, are you? Are you ready? 1, 2, hijau. Mulai. Apa? Sit up. Ini pos berapa ini? Bagaimana cara melakukannya? Silakan Pak. Ini duduk dengan kaki sedikit ditekuk, ya. Dengan memadam menggunakan kaki dan otot. Waktunya berapa lama ini? 30 menit. Oh, siap, mulai. Waktunya dulu dihidupkan. Ya, mulai. Pasangannya semua hitung ini. Oh, hitung ya, Pak. Lanjutkan, silakan kalau sudah gantian orangnya. Manfaatkan ruangnya, lebarnya, jangan terlalu berdekatan. Atau jaraknya. Kelompok
berapa ini? Pos berapa ini? Pos 1 di sana, push up. Ya, Pak. Ya, apa bentuknya ini? Push up. Bagaimana cara melakukannya, Mahfud? Push up cewek itu Pak, kan tangannya push up tangannya depan. Ya. Dua. Kalau laki-laki kan selonjor. Ya. Kalau perempuan itu harus naik ke atas Pak satu lagi. Satu atau dua? Dua. Oh, jadi yang tumpuannya telapak tangan sama lutut. Iya, Pak. Yang perlu luruskan kayak gitu. Pak, praktekkan waktunya berapa lama? Pak, praktekkan. Fokusnya di situ. Ini bergantian atau enggak? Iya Pak. Ya, baik, silakan. Siapa yang menghitung? Nah, awas, Pak. Kasih apa-apa, Wan? Ya, dua orang. Jangan rapat kali, itu rapat kali. Atur jaraknya. Gagal, Wan. Ya, sudah mulai. Oke, bentar. Ketika melakukan, pada saat turun, itu jangan kena kandas ke tanah, tapi ditahan. Jadi 1, 2, jangan kandas. Kemudian ketika naik, bahu, panggul semuanya serentak naiknya. Jangan pantatnya aja turun naik atau bahunya aja turun naik. Yuk, kita coba ulang, siap. Yang sudah selesai silakan tukar satu pos yang kosong. Mana boleh kan buat satu dulu, kasih daya tangan dulu. Ini sekarang dua pos berapa kalian? Apa bentuk latihannya? Pak, siapa yang menjelaskan di sini cara melakukannya? Ya. Adalah teknik latihan yang disebut untuk membantu pergerakan, kontrol, dan kecepatan gerak tubuh. Bagaimana cara melakukannya? Kita kasih praktek contoh. Langsung aja pakai stopwatch yang itu. Ini Pak. Terus. Oh, ada tandanya ya. Berapa kali melakukannya? Kita pakai HP. Dapatnya berapa kali melakukannya? Yang dicatat waktunya berapa? Bukan 30 detik. Melakukannya berapa kali dapat bolak-baliknya? Tapi larinya bolak-balik, kemudian dicatat hasilnya. Seperti itu. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah selesai lakukan gantian dengan kawannya, catat, pindah dari pos yang kosong yang lain. Paham? Ya, kita. Baik, sekarang kita masuk pos ke-6. Siapa yang di pos ke-6 ini? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Apa bentuk tesnya ini? Kelompok vertikal, Pak. Coba jelaskan dulu Bagas. Kelompok vertikal cara mengukurnya dengan menempelkan badan di ini dan tangan diangkat setinggi-tingginya. Cara mengukurnya dengan tangan yang paling tinggi dihitung berapa tingginya. Berapa itu dapatnya? 195 cm. 195. Lanjut, lanjutin lagi. Kemudian menghitung ulang dengan Lompat ke atas. lompat ke atas, Pak, tanpa memulai awalan, Pak. Jadi ujung jarinya dikasih apa itu? Di ujung jarinya dikasih kapur, Pak, supaya bisa memudahkan kita untuk menghitungnya nanti. Coba lakukan. Oke, dah. Itu diukur kembali. Diukur kembali, Pak. Dapatnya 220, Pak. Jadi hasilnya berapa sebenarnya? Hasil yang kedua dikurang dengan hasil yang pertama, Pak. Berarti 220 dikurang 195, Pak. berapa hasilnya tadi? 25. 25. Oke, udah dicatat itu? Sudah, Pak. Udah selesai semua tes ya? Sudah, Pak. Oke, mau pindah ke pos mana lagi kan yang kosong? Push up kayak, Pak. Oh, pos 1 situ ya? Pos 1, Pak. Oke, kita geser. Letakkan alatnya di sini biar kelompok lain lagi yang menuju kanan. Ada itu kosong. Satu, susah. Oke, gantian. Siap tempatnya. Empat. Tadi kalian sudah melakukan pos apa? Push up. Push up. Sekarang rotasi pindah kemari. Iya Pak. Sudah semua tadi melakukan. Sekarang push up. Sekarang kita Pak. Sit up. Siapa yang mau menjelaskan cara melakukannya? Ya, silakan Mahfud. Siapa jadi orang cobanya? Cobanya. Ya. Oke. Ya. Tahunnya dengan stopwatch mana? Coba hitung. Jelaskan Mahfud cara melakukannya. Orangnya harus duduk begini. Ya, duduk. Posisinya tunggu atau terlentang? Posisinya Terlentang. Ya. tangannya harus pegangan gini Pak. Ya. Terus nanti ada orang kawan itu harus pegangin. Bantu ya? Ya, bantu. Kemudian? Mengangkat ininya. Ah. Kemudian dia naik. Terus kanan kiri Pak. Oh. Kanan dulu. Jadi lakukannya Pak. Oke. Ini sampai berapa lama dia waktunya? Sampai Enggak hitung dulu. Siap, kasih aba-aba. Siap, Wan. Lanjutkan ya. Tengok abis ini kan gantikan.
tekuk. Nah sekarang Wan, lakukannya boleh saja kakinya diluruskan, nggak harus ditekuk. Ya luruskan, coba luruskan. Kamu kalau megangnya nggak harus juga pegang kakinya boleh. Kemudian tangannya boleh pegang pundak boleh, lurus. Coba naik terus, naik. Ya, nah boleh seperti ini, nggak harus yang tadi. Tapi yang tadi juga boleh. Paham? Oke, lakukan yang lain. Silakan. Oke, siap. Ambil itu boleh 3 atau 2, terus seperti siap, sedia, siap, mulai. Ada pakai waktu sih? Boleh, waktu ada. Kasih tahu dulu sana. Waktunya, kasih apa, siap. Siap, siap, mulai. Oke, sana ada pencatat waktunya kan? Nah, bagus, lakukan ulang kali, bagian kawannya ya. Dan kita cari tes yang lain, kita tes harus bagian kalian ini ya. Bagus, berikan. Ini kelompok berapa? Kalian masuk pos ke berapa sekarang? Kelima. Sudah berapa tes yang kalian lakukan? 4. Ini yang kelima. Apa posnya ini tentang apa ini? Tes untuk mengukur kelenturan, ukur seluncur. Bagaimana cara melakukannya? Silakan. Tahap awal badan dirapatkan ke pinggir, Ya. tangan dilambaikan, Kakinya kakinya dilebarkan. dilebarkan. Ya, main. Ukur berapa itu? 81. Oh, ada ukurannya di bawah. 81. Selanjutnya Tidak tekan, dengan badan dibungkuskan. jauh mungkin. Lututnya lurus atau bengkok itu? Lurus, ya. Lututnya lurus, ya mulai. Lututnya lurus. Ini kakinya yang lurus, lututnya lurus, ya mulai. Hitung dapatnya berapa? Enggak, lepas. 133. Jadi Lalu dikurangkan 133 dikurang 81. berapa sih ya? 133 dikurang 81. Ayo. 52, berarti kelenturan dia 52. Oke, koreksi sedikit. Kalau melakukannya ini, yang pertama kakinya boleh luruskan, boleh dibuka. Contoh seperti ini. Yang rapat itu panggulnya dan bahunya. Nah, luruskan tangannya ke depan. Ini masih buka. Luruskan. Ini. Dapatnya berapa itu misalnya? 69. Baru yang kedua kakinya dibuka ke depan. Oke, lututnya jangan bengkok. Makanya boleh pakai bantuan teman, dipegangkan. Luruskan sejauh mungkin dalam waktu 3 detik. 1, 2, 3, 131. 131 dikurang 49. Jadi begitu cara melakukannya. Berapa hasilnya? Nah, lebih jauh kan, lebih tinggi kan daripada yang pertama tadi. Oke, silakan gantian dengan kawannya yang lain. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Kelompok 3. Belum lagi, Pak. Kita lagi kelompok 4. Buang aja sini, Nak. Kelompok 5. Tapi yang terakhir kelompok 6. Ini kelompok berapa tadi, Pak? 3. Oke, baik. Hasilnya ini sudah kalian catat semuanya di lembar kertas hijau kalian. Nah, sekarang yang Bapak tanyakan, dari semua tes tadi, yang paling sulit lakukannya tes apa? Ya, Bagas, duduk. Lentur, Pak. Alasannya kenapa? Badannya susah sekali lentur, Pak. Oh, karena ada kaku keras ya? Iya, Pak. Jadi hasilmu tadi berapa? Rendah? Rendah, Pak. Oke, rendah. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan, yang paling sulit tadi tesnya tes yang mana? Silakan Tiara. Push up. Kenapa Tiara push up? Alasannya? Oh, kalau Tiara push up ya, karena badannya terasa berat. Karena baru pertama kali mungkin melakukan tes ini ya. Oh ya, bagus. Baik, anak-anak Bapak sekalian. Tadi yang kalian semua lakukan sudah ditulis. Bahkan kesulitannya tadi kita sudah kasih tahu. Ada yang sulitnya melakukan ketika tes untuk kelenturan, kemudian ada lagi yang sulit melakukan ketika tes kekuatan otot tekan, kemudian push up. Tapi semuanya hasil kalian ini menjadi data awal untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani kalian masing-masing orang. Nah, untuk itu beberapa waktu yang akan datang, kalian akan Bapak tes lagi. Ada nggak terjadi peningkatan dari yang hari ini? Kalau ada terjadi peningkatan, berarti kalian dikatakan bu. Tapi kalau tidak ada peningkatan, berarti gagal. Jelas? Baik, untuk menutup pertemuan hari ini, karena kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing di tempat. Silakan ketua kelas pimpin. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sekarang 3